Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teruntuk rekan-rekan teknik yang berbahagia. Kembali pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang kolom design and analysis atau analisis dan desain sebuah kolom. Part pertama. Materi ini adalah bagian dari materi perkuliahan Steel Frame Structure atau materi perkuliahan struktur portal baja. Jika channel ini bermanfaat, jangan lupa like and share dan tekan tombol subscribe-nya. Silakan menyimak. Fokus bahasan kali ini ya, terkait dengan kolom design and analysis. Yang pertama adalah effective length, yaitu panjang efektif atau tinggi efektif dari suatu kolom. Kemudian yang kedua adalah flexure tackling member without slender element atau tekuk lentur ya dari suatu batang atau suatu kolom tanpa adanya pengaruh dari kelangsingan batang. Yang ketiga adalah build up members atau struktur profil-profil yang digabungkan atau dipasangkan build up, dan yang terakhir adalah members with the slender elements atau batang-batang dengan angka kelangsingan yang tinggi. Sebagaimana halnya dengan elemen-elemen struktur lainnya ya, maka elemen kolom atau elemen tekan yang terdapat pada sistem balok kolom atau beam column atau yang kita kenal juga dengan sistem portal atau frame structure, American Institute Steel Construction (ISC) ya, tahun 2022 telah memberikan rekomendasi beberapa penampang profil baja yang bisa digunakan atau direkom sebagai komponen tekan ya, atau dalam hal ini adalah kolom. Nah, pada tabel user note E1.1 ini kita akan bisa melihat bahwa bagaimana tinjauan desain yang diperlukan. Sebagai contoh pada profil I ya, kita lihat di situ ada dua pertimbangan, without slender elements dan with slender element. Apakah dia itu termasuk kategori kriteria langsing ya atau tidak langsing? Ya, jadi kalau without slender element, jadi tanpa kriteria slender langsing, maka tinjauannya ya bahasan ada di section E3 dan E4 ya. Kemudian yang ditinjau juga adalah flexure buckling dan torsional buckling. Flexure buckling adalah tekuk yang disebabkan oleh lentur, dan yang torsional buckling atau TB itu adalah tekuk yang disebabkan oleh puntir. Nah, sebaliknya kalau dia memperhitungkan kelangsingan dari batang, yang tentu saja di sini di chapter E7 ya, section in chapter E7, maka desainnya akan mempertimbangkan tiga hal. Local buckling atau tekuk lokal, tekuk lentur FB ya, flexural buckling, dan yang terakhir adalah tekuk akibat puntir, torsional buckling. Angka kelangsingan ya atau kelangsingan itu sendiri tergantung dari rasio angka kelangsingan atau KL per R ya. K itu untuk konstanta dari boundary condition atau jenis tumpuan ya. Kemudian L itu adalah panjang atau tinggi kolom, dan R itu adalah jari-jari kelengkuan, radius of gyration. Semua komponen tersebut ya, jari-jari gyration itu ada tersedia pada masing-masing profil di tabel profil baja yang disediakan. Berikutnya adalah pembahasan tentang panjang efektif atau effective length. Tapi sebelumnya kita akan melihat kembali sebuah catatan sejarah. Seorang matematikawan Swedia bernama Leonhard Euler 1707 sampai 1771 telah berhasil menurunkan sebuah rumus untuk menghitung beban kritis atau kemudian kita sebut sebagai beban Euler ya, atas penghormatan nama beliau, E-nya itu adalah sama dengan Q kuadrat EI per KL pangkat 2 ya, atau KL kuadrat. Nah, formula ini tentu saja diturunkan dari solusi persamaan diferensial homogen ya, sehingga diperoleh persamaan ini dengan mengkomposisikan beberapa term-term persamaan, termasuk pada akhirnya adalah menyajikan dalam term sinus dan cosinus. Nah, kita tidak membahas tentang itu, tapi dalam rumus ini kita dapatkan KL ya. K untuk konstanta dari sebuah tumpuan ya. Misalkan kita menggunakan tumpuan di roll seperti ini, maka K sama dengan 1. Dan L itu adalah panjang batang atau tinggi kolom. Nah, KL itu disebut sebagai panjang efektif dari kolom. Oke, jadi KL atau kalau di sini sama dengan LC ya di American Institute of Steel Construction, itu disebut sebagai panjang efektif. Nah, terus kira-kira bagaimana sih untuk menghitung beberapa ketentuan-ketentuan yang dimaksud? Maka American Institute of Steel Construction di sini sudah memberikan batasan angka kelangsingan itu tidak boleh lebih ya. Angka kelangsingan apa? KL per R ya. KL per R itu atau KL per RC tidak boleh lebih dari 200. Nah, sedangkan yang diperoleh dari pabrikasi ya, itu juga sama, bahwa panjang ya dibagi dengan least radius of gyration, jadi nilai jari-jari kelengkuan terkecil
itu tidak boleh melebihi 300. Nah, jadi ini ada beberapa pertimbangan. Terus pertanyaannya, beban kritis atau critical load atau beban failure itu apa sih? Jadi beban kritis adalah beban terkecil ya, yang dimaksudkan ya dapat menyebabkan struktur kolom ini mengalami kegagalan tekuk. Jadi beban terkecil, gaya terkecil kita berikan yang menyebabkan struktur kolom mengalami kegagalan tekuk yang kita kenal dengan buckling failure. Buckling failure bukan karena mutu materialnya, melainkan buckling failure adalah diakibatkan dari kegagalan desain geometriknya. Selanjutnya di sini juga diberikan nilai K ya atau konstanta untuk peletakan atau tumpuan atau boundary condition ya untuk masing-masing tipikal tumpuan. Yang pertama tadi ya simple supported atau tumpuan sendi roll ya, model yang dibuat oleh Leonhard Euler tadi itu nilai K-nya sama dengan 1 ya, karena panjang efektif atau efektif lengthnya itu sama dengan L, jadi K-nya sama 1. Nah, selanjutnya begitu juga untuk tipikal tumpuan jepit-jepit ya, fix ya. Nah, jadi dijepit pada kedua sisinya, maka kita dapatkan nilai K-nya 0,5 ya. Nah, K-nya 0,5. Terus untuk tumpuan jepit bebas ya. Nah, tumpuan jepit bebas kita dapatkan nilai K-nya adalah 2,0. Dan terakhir jepit sendi ya atau fix and pin atau fix and roll itu adalah 0,67 nilai K-nya. Nah, dalam kepentingan praktis biasanya dipakai sebagai K sama dengan 0,7 untuk tumpuan jepit bebas. Bahasan berikutnya adalah flexure buckling member without the slender element. Jadi tekuk lentur ya pada kolom tanpa memperhitungkan kelangsingan batang. Nah, the nominal compressive strength ya, nominal compressive strength artinya kapasitas tekan yang tersedia pada batang atau kolom baja kita itu sebaiknya ditentukan berdasarkan kondisi atau limit state of flexural buckling. Jadi kondisi dari akibat tekuk lentur. Bagaimana cara ngitungnya? Maka PN itu sama dengan FN kali AG ya. PN sama dengan FN kali AG. PN adalah kapasitas nominal ya, kemampuan dalam menahan beban tekan ya dari sebuah kolom. Ada profil bajanya, ada mutu bajanya, yang indikatornya adalah nilai tegangan leleh FY dan tegangan ultimate FU. Nah, di sini FN adalah tegangannya dan nominal stressnya. Bagaimana cara menentukan FN? Itu tergantung angka kelangsingan dari kolom itu. KL per R yang lebih kecil sama dengan 4,71 dikali akar E per FY atau perbandingan rasio FY per FY lebih kecil sama dengan 2,25, maka akan ditentukan sebagai berikut: 0,0658 kali FY pangkat FY dibagi FY kemudian dikalikan FY ya. Jadi 0,658 pangkat FY per FY kemudian dikalikan FY. Nah, KL per R tadi, K itu adalah konstanta atau koefisien dari perletakan-perletakan tadi ya pada slide sebelumnya. Kemudian L kita tahu adalah tinggi kolom atau panjang batang tekan tadi, dan R radius of gyration. R yang dipilih adalah R yang nilai terkecil, dan nilai R atau radius of gyration ini sudah ada di tabel baja yang tersedia. Nah, kemudian bagaimana kalau sebaliknya kasusnya? Kalau KL per R-nya ternyata lebih besar dari 4,71 akar E per FY dan FY per FE itu lebih besar dari 2,25, maka tegangan nominalnya yang dipakai adalah 0,877 FE. Ini sudah mau masuk ke kolom langsing. Nah, di sini kita dapatkan juga bahwa KL per R ya, untuk menghitung tegangan Euler atau tegangan kritis itu kan rumus sebelumnya ya pada tampilan awal tadi, bahwa beban Euler sama dengan V kuadrat EI per KL pangkat 2. Karena radius of gyration itu sama dengan akar inersia bagi luas tambang, maka sekali jalan rumus dari tegangan atau critical stress sama dengan V kuadrat E per KL per R kuadrat. Bahasan selanjutnya, bagaimana dengan kapasitas tekan yang terdapat pada profil-profil yang gabungan ya, atau tersebut sebagai build-up members. Nah, di sini ya pada section ini ya, the build-up members compressed, jadi mesti harus gabungan ya, composed of two shapes either, apakah dia interconnected by bolts ya, dihubungkan dengan baut, atau last with at least one open side interconnected by perforated copper plates or lashing with the plates. The end connection should be welded or connected by means of pretensioned bolt with the class A or B paying surface. Nah, jadi memang dia sudah atur kriteria ya, apakah itu disambung sebagai penggabungannya profil tadi dengan menggunakan baut atau las, bahkan keduanya, namun juga harus juga mempertimbangkan dari pretension, efek pretension
baut ya. The nominal compressive strength of build-up members composed of two shapes that are interconnected by bolts, ya, yang disambung dengan baut, or welds shall be determined in accordance with sections E3, E4, or E7, subject to the following modifications in lieu of more accurate analysis. If the buckling mode involves relative deformations that produce shear forces in the connectors between individual shapes, KL per R is replaced by KL per R M, determined as follow. Nah, jadi di sini kita lihat bahwa kapasitas kekuatan tekan ya yang dimiliki oleh struktur gabungan seperti ini atau build up ya itu biasanya terdiri dari dua bentuk ya, the shape that are interconnected, sesuatu yang disebut about the last should be determined in accordance ya with the section E3, E4, E7. Ini teman-teman harus benar-benar memperhatikan kaidah E3, E4, atau E7 ya. Nah, di sini juga kita mengetahui bahwa KL per R yang biasa kita gunakan untuk profil-profil yang single ya, yang tidak bergabungan, itu akan diubah ya, diganti dengan KL per R yang ada M-nya. Jadi sudah gabungan ya, atau kita sebut KL per RM gabungan ya, angka kelangsingan gabungan. Yang ditentukan ada kriteria lagi. Yang pertama ada for intermediate connectors that are both snug tight. Jadi dia untuk ya, sambungan intermediate yang moderat ya, ya dari itu, dan baut-baut yang kencang ya, snug light. Nah di sini KL per M itu adalah sebagai akar KL per R kuadrat ya, dari 0 tambah A per R I kuadrat. Nah A ini adalah jarak antar konektor tadi ya. Kemudian RI adalah radius gerasi yang paling minimum. Nah, di sini kita ketahui bahwa masing-masing kriteria ya untuk menghitung kapasitas tekan pada batang-batang gabungan ya, build up members, maka pertimbangannya yang pertama adalah yang kedua ini ya, for intermediate connectors ya that are welded or connected by means of pre-tensioned bolts with class A or B phase surfaces, tergantung dari jarak antar rasio ya, jarak antar konektor tadi dibagi dengan R minimumnya ya, dan itu harus lebih kecil dari 4,0, maka angka kelangsingan gabungan itu sama dengan angka kelangsingan satu batang ya, satu batang yang paling ini ya, yang paling less than of build up member acting as unit in the buckling direction being addressed. Jadi satu yang ditujukan ya. Nah, kemudian apabila sebaliknya di mana per R rasio dari jarak antar konektor terhadap radius observasinya lebih besar dari 40, maka ya KL per M dihitung dengan formulasi yang sudah disajikan di layar. Untuk profil-profil gabungan seperti build up members ini ya, yang digabungkan dengan beberapa profil ya, baik itu menggunakan las ataupun baut ya, atau beberapa shear connector atau stud lainnya. Di sini ada beberapa persyaratan umum ya, semacam general requirements yang patut atau wajib kita pertimbangkan ya. Yang pertama ya, itu beberapa batang harus digabungkan ya, terdiri dari beberapa, satu atau dua atau lebih ya, gabungan ya. Kemudian di sini angka kelangsingan ditentukan dengan perbandingan jarak antar baut ya dibagi dengan radius minimum ya. Nah, kemudian kriteria kedua ya, kita mengetahui bahwa beberapa tipe sambungan seperti ini, ada kasus kontes kolom baja itu penting ya untuk mempertimbangkan ya jarak baut ya. Di sini jarak baut itu sampai atau sama dengan 1,5 ya kali lebar dari batang ya. Nah, kemudian yang kecil adalah open set of comparisons member build up from place or shape swap. Jadi bisa juga dibandingkan dengan profil-profil yang dibuat dari plat-plat baja ya, atau ya dibentuklah sedemikian rupa. Masih dalam persyaratan umum ya dari profil build up ya atau build up members terkait dengan profil build up yang dibentuk dari lembaran-lembaran plat ya. Di sini perlu mempertimbangkan juga ya rasio dari lebar dan ketebalan ya plat tersebut, kemudian ratio of length ya, rasio dari panjang ya terhadap lebar ya. Lebar di sini ada maksudnya lebar lubang ya, yang tidak boleh lebih dari 2 ya lubang baut. Kemudian yang ketiga, the clear distance, jarak bersih ya antara lubang ya dalam arah tegangannya itu sebaiknya lebih kecil dari arah sebaran tegangan pada arah transversalnya ya. Kemudian
di situ harus dipasang atau dihubungi dengan terhubung ya dengan fastener atau las. Terakhir, perimeternya atau kelilingnya ya dari lubang itu pada setiap titik sebaiknya memiliki minimum radius itu paling tidak ada 1,5 inch atau 38 mm. Nah, persyaratan umum yang keempat ya sebagai alternatif dari perforated cover plates ya untuk penutup latching with the tie plates is permitted. Jadi dibolehkan yang menggunakan latching ya dengan plat yang saling mengikat itu is permitted at each and at intermediate points if the latching is interrupted. Kemudian yang kelima ya, latching including flat bars, angle profil siku, channels ya atau profil channels or other shapes employed as latching ya shall be so spaced that L per R ya, L per R ya, artinya adalah angka kelangsingan slenderness ratio of the flank element included ya. Flank element ini seperti wet flank itu ya, elemen flank included between their connection shall not exceed 3/4 time. Jadi tidak boleh lebih dari 3/4 kalinya the governing slenderness ratio for the member as a whole secara keseluruhan ya, angka kelangsingan secara keseluruhan. Latching shall be proportionate to provide a sharing ya, untuk bisa proporsional dalam menyediakan kapasitas gesernya. Bahasan terakhir dalam tayangan kali ini adalah batang-batang yang memiliki angka kelangsingan ya. Jadi di sini kita sudah mempertimbangkan kelangsingan, jadi batang-batang langsing lah yang biasa di sini didesain oleh para arsitek ya, engineering arsitek. Nah, menurut SNI, ya bukan SNI, menurut American Institute of Construction tahun 2022, this sections applies to slender element compression chamber as divided into section B4.1. Jadi sudah ada di bab B41 for elements in axial compression. Tentu saja adalah pada kolom ya. The nominal compressive strength, jadi kapasitas nominal dari kuat tekan PN shall be the lowest value based on the applicable limit states of the flexural buckling, torsional buckling, and flexural torsion buckling in interactions with the local buckling. Jadi ini yang diambil sebagai desain adalah PN-nya harus lebih kecil. Jadi pertimbangan terhadap beberapa tinjauan tadi, tekuk lentur, tekuk torsi atau tekuk puntir ya, tekuk lentur dan tekuk torsi ya, interaction with the local, bahkan ada tekuk lokal ya. Jadi nilai PN ini sudah diambil di sana. Nah, bedanya pada kapasitas ini kita lihat dia menggunakan A efektif. Jadi bukan A gross ya, bukan luas profil, luas kotor ya, luas kotor atau luas gross area penambang profil yang ada di tabel. Jadi kita harus menghitung. Bagaimana cara menghitung A efektif? Summations ya, penjumlahan of the effective areas of the cross section based on the radius effective width ya. Nah, pengurangan dari lebar efektif BE, D, or H, or atau the area as given. Atau luasannya bisa dihitung dengan persamaan E76 ya. Nanti dicari di American Institute of Construction tahun 2022. Nah, FN itu sendiri adalah nominal stress ya, yang ditentukan berdasarkan section E3 or E4 ya, dalam satuan megapascal atau kilopound square inch ya. Nah, di sini ada untuk profil siku tunggal ya, FN-nya ditentukan berdasarkan section E3 ya, hanya di situ. Batang-batang langsing ya, atau elemen-elemen tekan langsing ini ya, tapi di sini tidak termasuk round HSS ya, round atau HSS itu kepanjangan dari hollow section steel ya. Jadi tidak termasuk penambang-penambang yang melingkar. Jadi kalau yang dibahas di sini dulu atau dalam konteks ini adalah rumus-rumus yang digunakan untuk batang-batang tubular di luar circle hollow section steel. Nah, bagaimana cara menghitung lebar efektif ya? For this is this D, for webs this is H ya, untuk ketinggiannya. For slender element is determined as follows. Yang pertama, bagaimana ketika lambdanya itu lebih kecil sama dengan lambda R. Nah, lambda ini adalah ya rasio antara lebar dan ketebalan ya dari elemen yang kita tentukan. Nah, itu bisa dilihat penampak pada B41 ya. Nah, kemudian kita dapatkan FV dibagi Fn. Oke, sementara lambda R limiting with the thickness ratio as divided into B for 1 ya. Jadi ada beberapa itu nanti kita bisa cari angka lambda dan lambda R yang sesuai dengan profil kita. Ya, kemudian B efektifnya sama dengan lebar bottom atau base dari profil baja yang kita punya ya, penambang profil baja. Yang kedua ya, sebaliknya kalau dia lebih besar dari limiting with to the thickness ratio ya, yang sudah ditentukan dalam tabel B41A, ya ceritanya jadi lain lagi gitu ya. Nah, di sini kita dikenalkan yang namanya lebar efektif tadi ya, atau lebar of the element
for these heights is D for waves, this is H, ya kan, yang 61 inci atau diameter. Kemudian konstan coefficient ya, C1, C2 yang dapat dari tabel E7.1 ya. Jadi lebar efektif ya, imperfection adjustment factors C1 dan C2. Nah, di sini nanti kita lihat standar elemen seperti apa. Stiffness element except walls of square and rectangular HSS, atau yang wall, building square, and rectangular HSS, ya termasuk juga untuk yang struktur lainnya ya, ditentukan expression C1 dan C2. C1 dan C2 juga bisa ditentukan dengan formula-formula yang sudah ada di tampilan tersebut. Dan yang terakhir adalah untuk batang-batang balok ya, dengan kelangsingan, tapi khusus round HSS, hollow section steel ya, semacam pipa baja ya. The effective area atau A efektifnya is determined, jadi ditentukan berdasarkan rasio ketebalan, diameter, dan tebal dari pipa baja tersebut ya, atau kita juga bisa sebut sebagai circular hollow section steel. Ya, apabila nilai lebih kecil dari 0,11 maka E per FY, maka AE luas efektif sama dengan luas crossnya ya. Luas cross tentu bisa dihitung dengan formula yang ada. Kemudian apabila sebaliknya ya, nilai rasio diameter terhadap ketebalan itu terletak di antara nilai-nilai yang dimaksud, maka formula luas efektif juga akan bisa disajikan atau dihitung dengan menggunakan formula yang ada. Nah, di sini kita harus ketahui bahwa diameter di sini, diameter HS yang diambil adalah outside diameter ya. Kalau untuk kayak pipa baja itu kan ada dua, diameter dalam dan diameter luar. Nah, dalam perhitungan kita akan menggunakan diameter luar ya. Berikut adalah beberapa referensi yang bisa teman-teman gunakan sebagai bahan bacaan selanjutnya, yaitu dari American Steel Construction tahun 2022 dengan title Specifications for Structural Steel Buildings, dan juga bisa menggunakan untuk kriteria pembebanan dan kombinasi pembebanan bisa menggunakan minimum design sludge for buildings and other structures ya. Kalau di Indonesia SNI 1727 2020. Nah, kemudian juga bisa menggunakan manual book atau handbook William T. Segue ya, penulisnya Steel Designs, meskipun ini masih menggunakan ASC 2010, kalau di Indonesia SNI 1729 2015. Demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini terkait dengan analisis dan desain kolom atau elemen tekan ya, dengan berbagai pertimbangan, termasuk di dalam adalah build up member design ya, atau struktur-struktur elemen gabungan ya, berdasarkan American Institute Steel Construction tahun 2022. Jika ada kesalahan atau kekurangan dalam penyampaian materi kami, mohon dimaafkan. Dan jika channel ini bermanfaat, jangan lupa like and share dan tekan tombol subscribe-nya. Untuk mendapatkan update-update terbaru terkait dengan materi ini, seputar teknik sipil dan analisis struktur, maka teman-teman jangan lupa aktifkan tombol notifikasinya. Tetap semangat, tetap sehat, tetap berbakti kepada kedua orang tua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.